Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan bermuhasabah dan merenungkan tentang satu hal yang saya kira tidak ada yang tidak akan terlibat emosi ketika membahas tentangnya. Satu tema yang bagi saya pribadi, tema yang sangat emosional. Mau dibuat poster kayak gimana pun, mau diistilahkan dengan judul apapun, tetapi ketika ada kata ibu dan ayah, maka itu akan langsung menyentuh sisi-sisi emosional kita semua. Karena tidak ada satupun di antara kita yang ada di rumah Allah ini, bahkan di bumi ini, yang tidak punya ayah dan ibu. Bahkan yang tidak mengenal ayah dan ibunya sekalipun, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan dia dari batu. Dan dia tumbuh menjadi dewasa seperti saat sekarang ini juga bukan karena dia tumbuh secara otodidak sendiri. Jadi kalau kita merasa saya tidak kenal ayah saya tidak kenal ibu saya misalnya, dan mungkin gak ada di sini, kalaupun ada, maka sesungguhnya ayah ibu kita itu adalah mungkin bukan yang melahirkan kita, tetapi yang membesarkan kita dan berkorban untuk itu. Maka saya kira tema tentang birrul walidain, uququl walidain, berbakti dan durhaka kepada kedua orang tua adalah secara pribadi tema yang paling emosional. Tema yang semua kita mengalaminya. Dan biasanya tema ini akan diwarnai dengan penyesalan. Bukan diwarnai dengan rasa syukur, tetapi penyesalan lebih besar dari rasa syukur itu. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita orang tua. Orang tua kita mungkin sebagian besar di sini orang tuanya muslim. Dan sebagian besar juga orang tuanya adalah orang tua yang bertanggung jawab, yang habis-habisan buat anaknya. Tetapi ada yang lebih besar dari sekedar rasa syukur itu, yaitu penyesalan. Penyesalan karena kita belum sampai hari ini menunaikan hak orang tua kita. Atau lebih penyesalan lagi, kalau kenyataannya salah satu atau kedua orang tua kita itu telah tiada, sehingga hampir tidak punya lagi kesempatan bagi kita untuk membaktikan diri dan membalas jasa-jasa mereka. Maka teman-teman sekalian, tadi salah satu guru saya juga, adik saya juga, beliau adalah Bilal Attaqi. Itu sama-sama pakai Attaqi bukan karena keluarga, karena bahasa Instagram. Bilal Attaqi tadi alhamdulillah beliau sedang silaturahim ke saya di Bandung dari Riau, mengimami kita sholat maghrib dan membacakan ayat yang paling jelas tentang berbakti kepada kedua orang tua. Tapi bedanya beliau suaranya lebih powerful. Kalau saya kan suaranya agak-agak gak jelas gitu ya, kayak habis musim hujan terus becek gitu. Kalau ini suaranya tuh padang pasir, panas dan gahar. Mudah-mudahan tetap membuat kita makin sadar gitu. Ternyata di dalam Al-Quran ayat tentang berbakti kepada orang tua itu luar biasa. Maka untuk itu teman-teman sekalian, mari kita hadirkan hati kita hadirkan perasaan kita buang dulu nih ego kita untuk sejenak aja. Kalau kita susah banget ngebuang ego di hadapan orang tua kita, maka hari ini orang tua kita tidak ada bersama kita sebagian besarnya. Coba buang dulu ego itu. Kita benar-benar memuhasabahi dan mentadaburi tentang tema orang tua ini dengan hati yang bersih. Buang semua rasa sakit hati tentang orang tua kita. Buang semua tentang unek-unek di dalam diri kita terhadap orang tua kita. Hari ini kita hanya ingin mencari tahu tentang betapa lemahnya, betapa zalimnya kita kepada orang tua kita, tanpa berbicara sedikit pun tentang kesalahan orang tua kita, karena emang itulah pantasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak mengatakan di dalam ayat tadi tentang dosa orang tua, kesalahan orang tua. Murni Allah mengatakan tentang kewajiban anak dan dosa anak kepada orang tua. Untuk itu mari kita ulangi lagi tadi ayat yang dibaca di sholat maghrib. Silakan buka mushaf, baik mushaf yang lembaran ataupun yang ada di HP. Surat Al-Isra, surat 17,
Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng nih. Surat tentang orang tua kita. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. Surat Al-Isra surat 17 ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uf, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kasih sayang, dan katakanlah, Ya Rabbana, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku sejak kecil. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, Ya Rabbi, kasihanilah mereka berdua
sebagaimana mereka telah menyayangi dan membesarkan kami dari sejak kami masih kecil. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita renungkan, coba kita hitung selama kita hidup dan sadar bahwa kita hidup bersama orang tua kita tinggal di rumah orang tua kita makan hasil jerih payah dari ayah kita, hasil dari masakan ibu kita yang kadang dia tidak bercerita bahwa ketika memasak ikan buat kita, dia kena minyak yang panas, dia terbakar, dia mungkin capek, subuh-subuh, malam dia kurang tidur karena merawat adik kita yang masih bayi, tapi sebelum subuh dia udah harus bangun dan mempersiapkan segala sesuatu untuk kita, dan tidak pernah mengeluh sama sekali di hadapan kita. Bahkan dia tidak mau mengeluh ketika kita menyakiti perasaannya. Coba renungkan dengan jujur, selama kita hidup bersama orang tua kita, berapa kali kita mengatakan uffin kepada kedua orang tua kita? Berapa kali kita bilang uff kepada ayah ibu kita? Padahal waktu itu ayah ibu kita belum merepotkan kita sama sekali. Sama sekali belum merepotkan kita. Justru kita yang merepotkan kedua orang tua kita. Dalam keadaan merepotkan mereka pun, coba hitung berapa kali kita menghardik, mencela, atau menyela pembicaraan mereka. Berapa kali kita mengatakan kalimat-kalimat membantah uffin kepada orang tua kita. Padahal kita yang sedang dalam tanggungan mereka dan merepotkan kehidupan mereka, merepotkan ayah kita, merepotkan ibu kita, tapi bisa-bisanya kita dalam keadaan kayak gitu mengatakan uffin kepada mereka berdua. Lalu bayangkan bagaimana kalau mereka yang suatu saat atau mungkin sekarang sedang agak sedikit mengganggu privasi kita, kenyamanan hidup kita, dengan mulai ada sedikit keluhan-keluhan, mungkin tulangnya mulai sering sakit-sakitan, mungkin dia sering harus dibawa ke rumah sakit, mungkin karena jarang dijenguk oleh anaknya, dia sering telepon, sering SMS, mungkin dia caper. Kalau dalam keadaan yang dia sudah semakin lemah, dan lemah itu hasil perjuangannya untuk kita, makanya akhirnya dia menjadi lemah, jadi sakit-sakitan, semua itu adalah bukti dari pengorbanannya untuk kita. Kalau dalam keadaan kayak gitu, maka akan seberapa sering lagi kita mengatakan uffin terhadap orang tua kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, kalau keduanya dalam pemeliharaan kalian. Artinya apa? Sekarang berbalik. Dulu kalian berada dalam pemeliharaan mereka. Mereka sabar. Dulu kalian dalam keadaan pemeliharaan mereka, dalam keadaan ditanggung hidupnya oleh mereka, mereka tidak pernah mengeluh. Lalu ketika Allah membalik menguji kalian, gak lama, tidak selama ketika kalian dipelihara oleh mereka, apakah kalian akan sabar sesabar mereka? Maka Allah mengatakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan pernah menyakiti perasaan mereka dengan mengatakan uffin. Teman-teman sekalian, coba hitung dalam sehari atau mungkin setahun ini sejak Ramadan kemarin, berapa kali kita bilang uff kepada orang tua kita? Kalau yang gak punya orang tua, berapa kali kita bilang uff semasa hidup orang tua kita, terutama di masa-masa terakhir hidupnya, saat kita harus menanggung beban sakitnya, pengobatannya, lemahnya, dan berbagai macam masalah yang sering Allah ujikan kepada mereka. Berapa kali kita bilang uff? Hitung itu, maka sebanyak itulah dosa-dosa kita kepada orang tua. Gak usah bilang durhaka yang besar, uff saja itu durhaka. Kenapa dianggap durhaka? Karena dosa besar itu tidak dilihat dari jenis dosanya, tetapi juga dilihat kepada siapa dosa itu dilakukan. Mengatakan uff kepada teman mungkin hanya dosa kecil, tetapi mengatakan uff kepada ayah kita, apalagi ibu kita, itu dosa yang tidak terhingga jumlah besarnya. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggandeng perintah ini sama dengan perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan, kita hitung. Sebanyak itulah kita akan coba untuk menghitung dosa-dosa kita. Sambil kita merenungkan, sambil kita menghitung, coba kita ulang-ulang ayat ini. Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana.
يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. Coba ingat, seandainya orang tua kita mulai sepuh, udah tua renta, apakah pernah ada adegan dalam kehidupan kita membentak orang tua kita sampai orang tua kita merasa ketakutan kepada anaknya sendiri? Orang tua kita nggak berani untuk mengatakan keinginannya, ingin dibuatkan atau ingin dimasak, ingin dibelikan satu masakan kesukaan dia. Saking takut dan saking kagetnya orang tua kita terhadap sikap kita yang pernah memarahi, membentak, bahkan kadang mencela orang tua kita. Coba ingat adegan itu yang pernah terjadi di suatu pagi di rumah kita kepada orang tua kita. Adegan yang pernah terjadi di suatu malam di hadapan orang tua kita. Bahkan kadang kita pernah memarahi orang tua kita sampai dia malu di hadapan orang banyak, di hadapan saudara-saudara kita, di hadapan saudara-saudaranya, di hadapan orang banyak yang dia tidak kenal, mungkin di jalan, mungkin di pasar, mungkin di mall, mungkin dimanapun. Karena kita kecewa kepada orang tua kita, lalu kita marahi orang tua kita habis-habisan di depan orang banyak. Sampai orang tua kita merasa sedih, kecewa, lalu merasa takut kepada anak yang dulu sering dia gendong, anak yang dulu dikecup keningnya. Tetapi ketika anak ini merasa sudah mampu, sudah punya segalanya dan orang tuanya dalam keadaan lemah, dengan sombong dia membentak orang tuanya, dengan sombong dia memarahi orang tuanya tanpa pernah peduli dan tidak pernah lagi ingat bagaimana dulu dia diperlakukan oleh ayah ibunya. Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita merasa kita tidak pernah melakukan itu, mungkin kita adalah seorang pelupa. Saya kira orang seperti kita yang dulu pernah masa-masa kelam, pernah nggak stabil emosinya, pernah mengalami masa-masa sulit. Saya kira semua kita pernah ngalamin masa ketika kita benar-benar menyakiti perasaan ayah dan ibu kita. Kita buang semua jasa mereka, lalu kita mengatakan kalimat-kalimat yang seolah-olah kita adalah anak yang tidak pernah mendapatkan kebaikan dari orang tua kita. Ayah kita diam ketika dimarahi oleh kita, dan dia tidak pernah mengatakan, dulu kamu pernah seperti ini tapi saya sabar. Dulu saya habis-habisan berkorban untuk kamu, saya korbankan semuanya, saya siang malam mencari nafkah untuk kamu. Ayah kita tidak pernah mengatakan itu di hadapan kita. Dia tetap sabar menanggung semua ucapan-ucapan dan bentakan dari anaknya. Apalagi ibu kita. Apakah dia mengandung kita 9 bulan hanya untuk ketika kita lahir lalu membentaknya? Dia mengandung kita 9 bulan dalam kepayahan, gak bisa duduk, gak bisa tidur, gak bisa berdiri, jalan kemana-mana berat. Apakah hanya untuk melahirkan seorang anak yang congkak, sombong, yang kemudian membentak ibunya hanya karena kesalahan kecil yang dilakukan ibunya? Ingat, adegan itu pernah terjadi dalam kehidupan kita. Lalu coba baca perintah Allah. Sehingga pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka kepada anak sesoleh apapun dia, ahli tahajud sekalipun, tinggal di Masjidil Haram sekalipun, kalau dia durhaka kepada ayah ibunya, ini tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Seandainya salah satu dari mereka atau keduanya tumbuh atau hidup bersama kalian dalam tanggungan kalian, maka janganlah sekali-kali kalian mengatakan kepada keduanya kalimat-kalimat yang menyakiti. Uffin. Allah larang kita untuk mengatakan itu. Lebih baik kita tidak pernah sholat sunnah sekalipun kalau kita masih bisa tetap menjaga lisan kita kepada orang tua, daripada kita menjadi ahli ibadah tetapi kita tidak mampu menjaga lisan kita dari menyakiti orang tua kita. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā.
Silakan. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف